Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Satu. Dengan Oke. dosen kita Ilham Karim Rizkiawan. seorang vokalis, nanti dicari ya, vokalis grup band hard rock. Nanti Vibra- kapan-kapan kita vibra harus dulu ya, kapan-kapan harus nyanyi juga Iya nih dong. di akhir gitu. Mahasiswa-mahasiswa kan biar mahasiswa-mahasiswa nanti kan ada yang nyanyi-nyanyi juga atau di STE. Oh, ada dong. Nah, itu nanti Oke. saya coaching nanti ya. Oke, kita kembali ke laptop. Oh iya siap. Pengantar ilmu ekonomi. Iya. Ini kita akan membicarakan di pertemuan 2 ini apa, Pak? Nah ini pengantar ilmu ekonomi 1. Ini kan pertemuan kedua. Kemarin kan membahas tentang ya pengenalan ilmu ya. ekonomi seperti apa dan itu ada nanti apa faktornya aja, seperti ya, betul. apa. Nah itu yang kedua ini kita membahas tentang mekanisme pasar, Ya, aturan-aturan mekanisme yang pasar, ada di pasar itu Oke. ada apa. Yang pasti ada permintaan, Oke, ada permintaan, penawaran, penawaran. ada jual beli kayak gitu. Oh. Nah di bab ini kita membahas Tentang itu ya, mekanisme tadi ya. Ya, Oke. bab yang kedua ini kita bahas yang khusus permintaan dulu. Oke. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permintaannya langsung. Oke. Ini artinya dulu aja. Oke. Permintaan atau demand adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga selama periode Oke. tertentu. Jadinya mahasiswa ini biar tahu tentang permintaan itu seperti apa. Oke. Kayak gitu. Adalah Jadinya keinginan tadi keinginan untuk membeli Membeli. suatu barang atau jasa. Kalau Anda jualan kayak gitu, ya. nah Bisa itu, barang bisa jasa ya. itu nanti dibeli. Nah, itu namanya permintaan. Permintaannya berapa? Nah, kita kan sebagai produsen itu nanti menghasilkan suatu barang yang sesuai dengan keinginan konsumen Oke. kayak gitu. Nah, betul. di dalam permintaan itu ada hukumnya, hukum Wih, permintaannya. hukum permintaannya. Iya. Nah, itu hukumnya itu makin rendah harga dari suatu barang atau jasa, makin banyak permintaan atas barang atau jasa tersebut. Bentar. Nah. Makin rendah harga, Harganya rendah, rendah. otomatis makin banyak permintaan atas barang atau jasa tersebut. Oh. Jadi faktor-faktor lain tidak dianggap ya, Oke. masalah Misalkan pendapatan dan lain-lain enggak. Jadinya Ada kalau dua kita faktor aja ya. kita membeli suatu barang kalau regane murah kan mesti langsung wah aku mau beli kayak gitu. Jadinya permintaannya semakin banyak. Lalu kalau semakin mahal itu kan pasti ada segmennya sendiri. Tapi sebetulnya Kayak gitu. harganya turun dulu atau permintaannya banyak dulu. Jadi ibarat kata permintaannya naik, harganya turun atau harganya rendah, kemudian makin banyak permintaan. Itu harganya dulu. Jadinya ketika harganya turun nih, otomatis konsumen kan kita misalnya kita sebagai produsen, akhirnya strateginya kita wah ini biar naik ya. kita turunkan harganya dulu. Otomatis ternyata permintaan naik. Itu Ibarat adalah kata strateginya. kalau kita membikin diskon kan harga turun tuh. Nah, itu diharapkan permintaannya naik karena ada hukum permintaan tadi. Oke. Ya, kan Jadi, ada taktik-taktiknya nanti. betul makanya hukum sekali. permintaan. Jadinya Oke. itu. Lalu Kemudian yang kebalikannya kedua, ya, jadi kan makin tinggi harga dari suatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Ketika harganya mahal atau barang mewah, otomatis kan segmennya sendiri, otomatis lebih sedikit kayak gitu. Ingat ya, permintaan adalah konsumen untuk membeli ya, jadi Membeli. segmentasinya juga tertentu, akhirnya lebih sedikit. Jadi hubungannya itu kebalikan atau negatif. Jadi kalau negatif itu kebalikan. Kalau positif ngikuti nanti. Naik ikut naik, turun. Nah, ini turun, naik turun. Nah, kayak gitu. Jadinya hukum permintaan betul. Negatif. Ini adalah hukum permintaan ya. Nah, ilustrasinya kayak gitu ya. Betul. Ketika harga naik, permintaan akan turun. Lalu ketika harganya turun, permintaan naik kayak gitu. Lalu ada kurvanya. Nah, kurva itu adalah suatu garis yang menghubungkan titik potong antara variabel yang menggambarkan suatu keadaan. Jadinya kalau permintaan hubungannya itu variabelnya antara harga dan kuantitas atau jumlah suatu barang. Kayak gitu. Jadinya permintaannya seperti apa? Nanti setelah jadinya permintaan itu nanti akan ada kurva bisa digaris. Digarisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau demand itu lihat D itu ya. D. Nah, D itu permintaan, demand tadi ya. Demand. Nah, itu nanti digaris itu dari ciri-cirinya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau penawaran itu nanti dari kiri bawah ke kanan atas. Jadinya jalurnya kayak gitu. Pasti kayak gitu. Itu tapi TRS itu apa ya, Pak? Itu contohnya aja. Maksudnya titik T titiknya ya? kayak pada gitu. saat
harga di angka 3 permintaannya 300 itu titik T. Otomatis kan misalnya harganya 3 kan otomatis paling mahal tuh. Misalkan 3 dalam juta ya, 3 juta juta misalnya. Nah, itu permintaan 300 ketika 2 naik tuh 2 juta, permintaannya jadi 500. Ya, harganya 1 juta permintaan jadi 800. Kalau digambarkan kurva seperti itu. Kurva dari hukum permintaan tadi. Gitu. Selanjutnya adalah kurva permintaan itu. Nah, ini ya, yang garis menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Bentuk kurva miring dari kiri atas ke kanan bawah, lalu bersifat negatif kayak tadi ya. Jadi harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Justru naik. Seperti itu. Ini bersifat negatif. Nah, itu contohnya kayak gini ya tadi. Jadinya naik kayak gini. Lalu permintaan akan turun seperti itu. Nanti di garis kayak gini. Nah, caranya kayak gitu. Kalau ini P adalah harga price. Q adalah quantity. Jumlah permintaan yang diminta. Ya, betul. Seperti itu. Jika P naik, Q turun. Jika P naik, permintaan akan turun. Q-nya turun. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 5. Yang pertama adalah harga barang tersebut, harga barangnya. Lalu yang kedua adalah harga barang lain. Yang ketiga adalah cita rasa masyarakat atau selera masyarakat. Yang keempat pendapatan. Lalu yang kelima ramalan keadaan di masa depan. Tadi itu ada hukum kurvanya, hukum permintaan ya. Iya. Selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebetulnya. Yang pertama tadi harga barang. Lalu harga barang lain. Harga barang lain ini mungkin harga barang substitusi. Yang kemarin tuh kita belajar yang awal substitusi atau barang komplementer kayak gitu. Kita jelasin satu-satu dulu ya. Mantap sekali. Harga barang tersebut adalah faktor pertama yang mempengaruhi permintaan adalah harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, tentunya konsumen akan lebih memilih untuk barang yang dengan harga yang relatif murah kayak gitu. Jadi contohnya kayak harga cabai naik kayak gitu, otomatis kan permintaan cabai akan menurun. Atau misalnya produsen makanan, otomatis kadang dari dulunya pedes gara-gara mahal jadi kurang pedes kayak gitu, ngurangin jumlah cabenya karena harga naik permintaan jadi turun kayak gitu. Kemudian selanjutnya harga barang lain ada harga barang pengganti atau substitusi. Jadi barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsinya hampir sama. Seperti itu. Jadinya contohnya kayak Coca-Cola dengan Pepsi. Ada pilihan Pepsi ya. Kayak gitu. Otomatis ketika Coca-Cola mahal, otomatis bisa berpindah ke Pepsi kayak gitu. Nah, permintaannya berbeda. Contohnya kayak NMAX sama PCX kayak gitu. Kan hampir sama itu. Ketika NMAX naik PCX aja jadi gitu. Mempengaruhi permintaan. Kemudian selanjutnya barang pelengkap itu komplementer ya, barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Jadi jika ada yang kurang dari satu itu nanti akan mempengaruhi barang yang satunya kayak gitu. Contohnya kalau misalnya motor dengan bensin. Kalau bensin mahal kayak gitu, otomatis kadang bensinnya larang, boros, otomatis permintaan motor dulu deh gitu. Mungkin gitu ya. Jadi mempengaruhi ya, barang pelengkap ini mempengaruhi permintaan barang-barang lain. Oke. Selanjutnya cita rasa masyarakat atau selera, kemampuan individu untuk memilih barang yang berkualitas itu mempengaruhi permintaan suatu produk. Otomatis seleranya semakin meningkat. Kayak misalnya motor ini contoh misalnya Astrea, terus aku milih yang agak bagus Mio. Lalu naik ke 150 cc NMAX, lalu XMAX kayak gitu kan. Seleranya naik. Jadi berubah, kemudian permintaan atas selera tersebut jadi naik kayak gitu. Sehingga barang yang seleranya berkurang ya permintaan berkurang gitu. Oke, selanjutnya pendapatan. Otomatis meningkat ketika pendapatan kekayaan konsumen itu meningkat. Kebutuhannya akan semakin lebih banyak kayak juga gitu. Bisa meningkat. Berpengaruh ya. Lalu ekspektasi masa depan. Jadi suatu harapan keyakinan seorang tentang harga di masa depan. Misalnya emas besok ketok harganya naik deh. Wah, tak beli sih sekarang kayak gitu. Mempengaruhi permintaan ya. Kemungkinan harga akan naik, mempengaruhi permintaan bisa jadi naik saat ini. Gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi ekspektasi masa depan kita seperti apa nih? Itu mempengaruhi. Selanjutnya adalah pergeseran kurva nih Pak. Jadinya ketika kurva itu
dapat bergeser ke kiri atau ke kanan. Pergeseran itu terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Oke. Nah, selain harga itu seperti tadi kayak selera masyarakat, harga barang substitusi, pendapatan gitu. Itu mempengaruhi kurva permintaan tetapi ke kanan atau ke kiri. Nanti tapi kurvanya tetap sama. Dari kiri atas ke kanan bawah, tapi geser aja. Kayak gitu. Yang mempengaruhi gesernya tadi ya. Pendapatan, selera masyarakat, selera. Oke. Nah, kayak gitu. Contohnya ini pergeseran kurvanya, misalnya sebelum ada kenaikan dan penurunan pendapatan, harga motornya misalnya 6.000 misalnya, jumlah permintaan di pasar itu 80 unit. Lalu setelah pendapatan meningkat, lalu harga motor dari 6.000 itu naik menjadi 100 unit karena harganya segitu, pendapatan kita naik, otomatis pendapatannya naik. Nah, kayak gitu. Mempengaruhi kurva bergeser ya. Bergeser. Nanti berarti otomatis bergeser ke kanan. Gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi nih. Fungsi untuk permintaan. Sebenarnya ada perhitungannya nih. Apa kita bahas di pertemuan berikutnya kali ya? Kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Mungkin cukup sampai sini dulu. Pertemuan kedua ini. Nah, ini biar penasaran. Rumusnya nih. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Gitu. Tadi secara singkat tadi ada hukum permintaan di mana harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Gitu. Sehingga kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah itu tetap sama kurvanya. Sama. Tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Ada pendapatan, selera, ekspektasi masa depan. Itu kurvanya tetap gini, tapi geser kiri atau geser kanan. Tapi kurvanya tetap sama. Oke. Kemudian ini ada rumus-rumus yang akan kita bahas di pertemuan ketiga. Sampai jumpa di pertemuan ketiga, Pak Ilham. Jangan lupa, Pak. jangan salah sama kembarannya. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.